Semangat. Nah, catatan ini disediakan sama teman kita yang namanya Hilda. Jadi kita bilang makasih ya. 1, 2, 3 ya. Makasih Hilda. Oke, mantap. Nah, di sini yang kita akan bahas itu sebenarnya EPS itu apa sih? Baru strukturnya itu gimana sih? Pencatatannya itu gimana sih? Oke, kita akan bahas dengan satu-satu, oke? Nah, sebenarnya EPS itu apa? Nah, EPS itu dia adalah sajian laba perusahaan yang dialokasikan ke tiap saham beredar. Jadi di sini adalah net income. Nah, net income-nya itu dia gini, perusahaan itu beroperasi untuk dapatkan keuntungan kan. Nah, keuntungannya itu nanti ya kita bagikan juga sama yang ada turut serta. Nah, misalnya dia itu pemilik saham. Jadi dibagikan sama yang outstanding tapi yang ordinary aja gitu loh. Oke. Nah, terus EPS ini merupakan indikator bisnis untuk menilai profitabilitas perusahaan. Jadi, investor itu ngelihat gini, oh ini EPS-nya tinggi, jadi bagus gitu. Berarti dia bisa menghasilkan laba yang tinggi gitu loh. Nah, terus EPS ini dilaporkan di income statement. Kan tadi kan kita bahas tentang net income kan dari tadi. Jadi itu bagian dari income statement. Nah, yang harus kalian ingat itu dia penyajiannya itu harus dibedakan gitu loh. Income from continuingnya, loss sama income. Kenapa? Karena gini, investor itu mau tahu juga dia informasi. Kalau ini laba rutinnya berapa sih? Laba rutin itu kan berarti income from continuingnya kan. Sama karena gini, nggak setiap tahun dia itu menjual divisinya gitu loh. Tapi setiap tahun dia beroperasi kan. Jadi itu harus kita lihat. Jadi itu harus dibedakan ya tiga-tiganya gitu kan ini bagiannya ini. Dan aku harap sama kalian ingat lagi tuh pelajaran AKM kita guys. Nah, jadi kita itu harus bedakan mana dia income from continuing operation, mana income from operation, mana net income. Nah, itu harus kita bedakan ya. Nanti akan ada latihan soal, jadi kita bisa lihat apa beda-bedanya, oke? Okay? Nah, masuk kita langsung ke strukturnya. Jadi strukturnya ini dia ada dua. Yang pertama itu adalah EPS dasar, basicnya, sama EPS dilusian. EPS dasar ini ya, toh yang kayak kita pelajari ya ada sum preference, sum ordinary gitu. Dia sederhana gitu loh. Jadi hanya tentang penerbitan, misalnya split, dividen, sama biasanya apa treasury kan. Cuman itu aja. Tapi kalau EPS dilution ini guys, ini harus kalian lihat ya. Masih ingat kan obligasi yang dapat dikonversi? Nah itu dikonversi jadi saham ordinary kan. Berarti kan mempengaruhi outstanding. Tadi kan kita bicara tentang outstanding gitu. Kan mau dibagikan ya income-nya, tapi ke outstanding yang beredar gitu. Nah itu harus kalian pahami gitu loh di sini. Jadi ini ada sekuritas yang berpotensi dilutif. Contohnya itu apa? Ada opsi warrant, ada obligasi dan sum preference yang bisa dikonversi. Nah, rumusnya apa sih, Paul? Rumusnya itu ini. EPS sama dengan net income dikurangi preference dividends dibagi sama weighted average number of share outstanding. Nah, ingat ya, preference dividends ini dia itu dividen ini ada dua kan, kumulatif sama non kumulatif yang kita pelajarin juga. Nah, kalau kumulatif diumumkan tahun ini pembagian dividen, mau nggak diumumkan pun kalian harus ngurangin berapa dividen preferensinya. Tapi kalau misalnya dia non kumulatif, kalau nggak diumumkan jangan pandai-pandainya kalian kurangilah, enggak. Jadi kalau diumumkan aja kalau dia yang non kumulatif, oke? Okay? Nah, ini yang Wanso ini Wanso kita singkat. Ini gimana sih? Ini harus kalian lihat ya, Ini Wanso ini dia misalnya gini, kalau misalnya di soal-soal itu dia kan ada misalnya dia beginningnya itu 90.000, terus ada yang nge-shoot lagi gitu. Jadi dia nggak boleh 90.000 ini aja kalian buat, tapi harus rata-rata timbangnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu kasus kalau dia tidak ada share dividend atau share split. Jadi gini, di 1 Januari itu dia itu ada beginning balance-nya itu sebesar 90.000. Oke, 90.000. Nah, di 1 April dia itu mengissue lagi 30.000. Berarti ada sekarang 120.000 saham yang beredar. Nah, sekarang kita cari Wanso-nya, pelan-pelan kita buat. Nah, jadi caranya gimana? Langsung kalian buat gini tabelnya. Data, shares outstanding, proxy, weighted shares. Oke? Yang pertama itu ada 1 Januari. Nah, 1 Januari ini sampai tanggal berapa? Transaksi selanjutnya itu harus kalian ingat dulu. Sampai 1 April. Oke, kalian buat di sini 1 Januari sampai 1 April. Berarti berapa bulan? 3/12 dia fraksinya di sini. Outstandingnya berapa? 90.000. Oke, udah. Kalian kalikan dapat 22.500.
Setelah 1 April, itu katanya 1 April ngapain? Nge-shoot 30.000. Nah, dari 1 April sampai 1 Juli, transaksi selanjutnya itu harus ya, transaksi selanjutnya. Berarti dari 1 April ke 1 Juli, dia itu ada 30 lagi. Dikalikan sama, itu kan issue 30.000 kan nambah dari saham itu kan. Jadi 90.000 tambah 30.000, 120.000. Yang buat di sini, 120.000 kali 3 per 12, 30.000, oke? Selanjutnya, nah di 1 Juli dia katanya membeli 39.000 saham treasury. Berarti kita harus ngurangin dari yang beredar gitu. Dari 1 April ke 1 Juli tadi kan. Nah, terus 1 Julinya tadi membeli saham treasury. Nah, 1 Juli transaksi selanjutnya berapa? 1 November. Berarti 1 Juli ke 1 November dari awalnya 120.000 karena kita beli treasury 35.000 jadi ada 81.000. Berapa bulan sih dari Juli ke November? Ada 4 bulan, 4 per 12. Kalian kalikan dapat 27.500. Terakhir 1 November katanya di-issue loh 60.000. Ya udah berarti nambah kan 81.000 tambah 60.000. Dia ada 141.000. Nah, itu dari November ke Desember itu berapa bulan? Ada 2 bulan. Berarti tinggal kalian kalikan. Jadi 23.500. Jadi totalnya itu adalah 103.000. Oke, sampai di sini. Nah, terus kalau misalnya dia ada share dividen, ini harus kalian ingat, ada share dividen, ada split. Transaksi sebelum tanggal share dividen sama share split itu harus di restatement. Oke, misalnya kalau dibilangnya di sini dia dividen sahamnya 50%, berarti kalian kalikan 1,5. Misalnya nanti ada split. Nah, kalian kalikan berarti splitnya kali 2, berarti buat di sini 2 gitu split. Oke? Kayak biasa juga. Pokoknya ini tanggal berapa dibagikan saham dividen? 1 Juni kan? Di 1 Juninya itu nggak kalian kalikan 1,5 lagi. Pokoknya di sebelumnya itu kalian kalikan 1,5. Oke? Nah, misalnya nih 1 Januari sampai 1 Maret kan gue bilang tadi sampai tanggal selanjutnya ini dia. Berapa? 100.000 dikalikan karena dia ada pembagian saham dividen 50% dikalikan 1,5. Dari 1 Januari ke 1 Maret ada 2 per 12 kalian kalikan 25.000. Di 1 Maret sampai 1 Juni. Pokoknya transaksi selanjutnya ingat. Berarti ada 120.000 karena kan dia nge-issue di 1 Maret berarti ada 120.000. Berarti 120.000 kalian 1,5. Dari 1 Maret ke 1 Juni ada 3 per 12 dapat 45.000. Oke, katanya di 1 Juni ini loh pembagian sahamnya. Jadi ini nggak dikalikan sama restatement, cuman transaksi sebelumnya. Oke? Ingat gitu. Jadi 180.000 kalian kalikan 5 per 12 dapat 75.000. Terus katanya ada apa lagi di 1 November 30.000 loh dibeli berarti 180.000. Kalian tambahkan 30.000 dapat 210.000. Oke, 210.000 itu dia dari November ke Desember ada 2 bulan. Berarti dia ada 35.000, berarti ada 180.000 gitu. Oke, pokoknya dilakukan sebelum ada share split atau share dividennya. Itu ingat ya. Kalau tanggal share splitnya enggak usah. Oke. Sama kan kayak share split. Pokoknya dia kalau share split berarti 3. Tergantung dia tuh mau dikali share splitnya jadi 3 atau jadi 2 gitu. Pokoknya sebelum tanggalnya itu. Jadi misalnya ini, dia share splitnya tanggal berapa? 1 Juli. Berarti semua operasi sebelum tanggal 1 Juli kalian kali 3. Di saat 1 Juli ini kan dia ada tambahan kan 300.000. Itu nggak usah. Nah ini. Nggak usah dikalikan 3. Oke? Nah jadi misalnya itu tadi begini balance-nya 1 Januari. Sampai tanggal berapa aku bilang transaksi selanjutnya lihat. Berarti ada 4 per 12. Dia ada 180.000. Baru di 1 Mei katanya dia itu membeli saham treasury 30.000. Berarti 1 Mei. Transaksi selanjutnya tanggal berapa sih? 1 Juli. Oke, 1 Juli. Berarti kan 180.000 kurang 30.000, 150.000 kita pindahkan ke sini. Nah, dikali 3, 2 per 12 dapat 75.000. Nah, dari 1 Juli ini perlu nggak dia apa itu namanya? Perlu nggak dikalikan 3? Enggak, karena dia ini tanggal splitnya gitu. Oke, sampai di sini paham lah ya untuk EPS ini gimana. Nah, terus tadi aku bilang penyajian basic EPS itu harus 3-3-nya terpenuhi. Jadi ada laba atau rugi dari operasi